Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha lahu sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya yang pertama kali yang akan dihisab yang akan diperhitungkan dari amalan seorang hamba nanti di hari kiamat adalah perkara solatnya. Maka kalau ternyata solatnya itu baik, solatnya itu bagus, ibadah-ibadah yang lainnya akan ikut bagus pula. Sebaliknya kalau ternyata solatnya buruk, maka ibadah-ibadah yang lainnya akan ikut buruk pula. Hadis ini derajatnya hasan li ghairihi diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dari hadis yang mulia ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama adalah menunjukkan kepada kita tentang agung dan tingginya perintah dari solat itu sendiri. Di mana disebutkan dalam hadis ini bahwasanya hal yang pertama kali yang akan dihisab, yang akan diperhitungkan dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah perkara solatnya. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain banyak juga menunjukkan kepada kita tentang agungnya perintah solat ini. Di antaranya adalah bahwasanya solat adalah tiang agama. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'sul amri al-Islam wa amudu as-shalah." Jadi inti dari perkara ini adalah Islam, sedangkan tiangnya adalah solat. Ibarat satu bangunan namanya Islam, memiliki 5 tiang namanya solat. Maka kalau seseorang meninggalkan solat, tidak pernah melaksanakan solat, dikhawatirkan nanti Islam itu akan roboh pula. Ya. Kemudian juga ya, hal yang menunjukkan agungnya perintah solat juga, bahwasanya solat adalah satu-satunya ibadah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung terima dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Kapan? Itu ketika beliau melakukan Isra dan Mi'raj. Ya begitu pula termasuk yang menunjukkan kepada kita agungnya perintah salat, bahwasanya salat termasuk dari wasiat-wasiat terakhirnya Rasulullah SAW kepada kita. Jadi di penghujung hayatnya beliau SAW beliau berpesan mengatakan as-salah 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 wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat kalian dan perhatikan hak dari budak-budak kalian. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya ternyata sholat itu di hari kiamat nanti akan menjadi penentu baik atau buruknya ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi kalau sholat seseorang baik, bagus, sempurna, maka ibadah-ibadah yang lain akan ikut bagus, sempurna. Sebaliknya, kalau sholat seseorang buruk, rusak, maka ibadah-ibadah yang lainnya akan ikut buruk dan rusak pula. Maka kalau misalnya ada seseorang, dia seorang yang rajin berzakat, ya, rajin berinfak, bersodakoh, ya hajinya mungkin sudah sekian kali, apalagi umroh berkali-kali, dan dia adalah seorang yang selalu melaksanakan ibadah puasa, ya, melaksanakan ditambah dengan yang sunnah-sunnah, tapi dia meninggalkan sholat, maka di sini dikhawatirkan, ya, itu akan menjadi sebab rusaknya ibadah-ibadah yang lainnya tadi itu. Dan ini sekaligus juga peringatan bagi sebagian kaum muslimin yang terkadang di bulan Ramadan ini dia berpuasa, namun na'udzubillah meninggalkan sholat. Maka ini sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Karena kita tahu sholat posisinya adalah di atas tingkatan puasa itu sendiri. Salat adalah ibadah yang paling agung, paling tinggi posisinya setelah dua kalimat syahadat. Maka dalam berpuasa di bulan Ramadan ini pastikan selain kita melaksanakan ibadah puasa ini, pastikan juga kita menjaga salat-salat kita. Kemudian faedah yang lainnya dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang akan dihisab kaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala pertama kali adalah salat. Namun kaitan dengan hak sesama hamba, antara hamba dengan hamba yang lainnya, itu yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah perkara ad-dima. Itu perkara darah, kaitan dengan pembunuhan yang terjadi di muka bumi ini. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah, wa awwalu ma yuqda bainan nas fid dima." Bahwa yang pertama kali yang akan diperhitungkan, dihisab dari seorang hamba itu adalah kaitan dengan salat, dan pertama kali yang akan diadili di antara manusia adalah kaitan dengan darah, itu pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di muka bumi ini. Demikian, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.